Halo semuanya, balik lagi di channel Vincentis Reddit ya. Di video kali ini sesuai dengan judul, gua rencana mau fitting beberapa velg guys. Sebenarnya bukan beberapa velg sih, cuma ada dua velg, yaitu velg expander yang ring 16 Ultimate dan velg expander yang ring 17 Ultimate. Dan setelah beberapa diskusi, akhirnya gue memutuskan untuk ngambil yang ring 17. Ini guys, kondisinya guys. Ini yang ring 17 dengan profil bannya 205 55 ring 17 dan ini bannya masih produksi 2022, jadi masih tebal, masih aman. By the way, gue gantinya itu di Blechet Trim guys. Dan di Blechet Trim nggak hanya velg expander, dia juga menjual velg-velg yang lain guys. Velgnya Venturer, ada velg Honda BRV kalau nggak salah. Ini velg Toyota Calya, lalu velg Daihatsu Terios. Ini velg apa nih ya? Jazz kayaknya, kalau nggak Jazz City Hatchback. Toyota itu Innova Reborn, expander juga itu. Dan ini velg Suzuki R3 yang hybrid. Xenia ini, wah ini gue lupa velg apa guys. Terus ada velg HRV Prestige, Pajero, City Hatchback, Terios. Ini Pajero juga. Jadi cukup banyak stok velg di sini dan ban. Jadi rencana awal gue pengen gantinya tuh pakai yang ring 16 awalnya buat ngejar biar masih nyaman ketika dipakai full muatan. Cuman ini ban yang ready yang tersedia ini ukurannya 195 per 65 ring 16. Nah, kalau buat kalian yang nanya, "Bang, ini peleknya ori apa enggak?" Cara nunjukin pelek orinya adalah dari mana nih? Ada tulisan Mitsubishi, emboss Mitsubishi, oke. Sama NK Dan ini yang lebarnya 6,5. lebar 6,5 inch, ET 46. Sedangkan pelek bawaan R3 itu lebarnya 5,5, ET-nya 45. Dan gue juga harus ganti baut ya mas ya. Ini bautnya ya. Gue juga harus ganti baut. Dikarenakan baut bawaannya itu kecil guys. Jadi mau nggak mau gue juga harus ganti baut. Dan apakah bantingannya akan lebih keras atau lebih nyaman? Harusnya tetap lebih nyaman. Karena bannya masih produksi 2022. Sedangkan yang ban gue itu sudah produksi 2020. Sekarang proses dipasang yang kiri depan. Jadi kalau kalian beli pelek di sini, sedikit dengan balancing. Nah, untuk harga biar lebih enaknya atau biar lebih jelasnya, kalian langsung kontak aja Blechet Trims. Nanti untuk akun Instagram, akun WhatsApp, dan alamat Gmail juga nanti akan gue share di bawah. Kalau melihat dari posisi begini, ini kan posisi karena masih di dongkrak yang sebelah kiri ya. Oh ya, by the way, lokasi Blechet Trims di kota Bekasi guys. Ini kan harusnya pasang centering lagi ya. Cuma nanti kalau centering ini gue harus ke custom lagi. Paling gue bawa ke tukang bubut di Serinande atau gue pesan custom. Ini posisi yang sudah terpasang guys, sebelah kiri. Belum beres fitmentnya nih. Jadi belum dipakai jalan dulu sebentar. Harusnya sih aman ya, nggak ada masalah sama sekali. Mudah-mudahan sih nggak gesrot ya. Karena kalau gesrot, mau nggak mau gue pakai yang ring 16 sih. Oke, 4 pelek udah kepasang, sekarang pasang dop peleknya. Untuk dop peleknya mau nggak mau gue pakai ukuran Mitsubishi guys ya, bawaannya. Karena Mitsubishi ukurannya dia 56 mm, sedangkan Suzuki itu 54. Dan sekarang yang tinggal sebelah sini deh. Oke, tadi gue udah ngetes muter, baru muter sebentar aja. Gue tadi udah belok patah kiri kanan, baik maju ataupun mundur, aman banget. Dan untuk fitment yang belakang chamber negatif dikit, masih agak masuk sih, tapi nggak masalah. Gue bukan yang ngincer yang rata fender banget, karena kalau ngincer rata fender, wah harus pakai spacer sih. Terus untuk pendeknya, yang depan jadi 4 jari rapat, belakang juga 4 jari rapat. Jadi kurang lebih turun 1 jari. Sebenarnya bukan turun 1 jari sih guys, karena kan PR-nya juga standar, shockbreaker juga standar. Cuman karena gue pakai ban profil yang lebih besar atau pelek yang lebih besar, tinggi peleknya atau tinggi mobilnya seakan-akan rendah. Tapi yang gue rasakan adalah bantingan mobil sedikit stiff atau sedikit kaku, tapi masih dalam tahap wajar sih. Bukannya sampai kaku banget sih, enggak. Masih cukup nyaman. Dan ini gue nggak tahu nih, gue perlu pasang centering apa enggak. Kalaupun perlu nanti paling gue custom, kalau nggak di Serinande atau nggak gue beli online di Tokopedia atau nggak di Lazada. Rencana awal gue mau pakai yang expander ring 16, akhirnya gue pakai ring 17. Harus gue akuin secara fitment emang lebih ganteng ring 17 sih. Paling kalau misalkan gue bosen, gue tinggal mainin cutting sticker aja, jadi biar kesannya dapat lebih lebar lagi. Rencana awal kalau kalian nanya kenapa gue ganti pelek, itu awalnya karena gue pengen ganti ban. Cuman kalau ganti ban kan nanggung ya kalau nggak ganti pelek ya. Akhirnya ya udahlah ganti pelek sekalian. Ternyata yang pelek yang ring 17 bannya masih produksi 2022. Minggu ke-43. Berarti kurang lebih Oktober November lah. Oke, sedikit update sebelum gua test drive di jalan tol. Ukuran standarnya ban R3 itu 185 65 ring 15, sedangkan ukuran ban standarnya expander Ultimate yang ring 17 yaitu 205 55 ring 17. Di comparison untuk diameternya tuh yang terbaru menjadi 658. Jadi dia lebih tinggi dan selisihnya yaitu 36 mm. Kalau kita bagi dua berarti jadinya 18.
Ground clearance naik 18 mm. Ground clearance-nya standarnya All-New R3 itu 180 ditambah 18 berarti menjadi 198 mm. Driving quality-nya apakah lebih limbung kah atau lebih stabil kah? Gue belum tahu karena gue belum test drive. Jadi langsung aja kita test drive, dan untuk speednya nanti gue akan coba pakai Gmaps. Untuk speednya apakah lebih akurat atau enggak? Kita tadi nanti pada saat di pengetesan. Oke, sekarang udah masuk tol bor. Gue usahain kecepatan gue bikin standby di 60 km per jam. Kalau di speedometer sekarang 60 km per jam. Kalau di Gmap berapa bro? 65, 67 ya. Versus kalkulator itu speednya, actual speednya jadi berapa? Sekarang 70 km per jam. Itu kenanya di 74,1. 74,1 ya, berarti ada deviasi kurang lebih nggak nyampe 10% ya. Untuk tarikannya gimana bang? Nah, ini sekarang gue 70 km per jam, gue mau coba ke kanan ya. Nggak terlalu lemot sih, memang agak lemot dikit tapi nggak sampai lemot yang ngeden banget, enggak. Dan kalau untuk dari segi pengereman kita coba 80. Oke, ngerem. Untuk sektor pengereman dia harus nginjek lebih dalam lagi guys. Menurut analisa ngawur gua, kemungkinan karena diameter velg lebih besar, otomatis diameter ban juga lebih besar, otomatis si performa remnya pun juga agak keteteran. Solusinya mungkin kalian bisa ganti selang rem hel, atau misalkan ganti kapas rem yang lebih bagus, atau mungkin coba dibersihin dulu aja dan di setel ulang remnya. Sekarang gue di 80, 90. Masih enak buat narik. Sekarang di 100 km per jam. Oke, masih enak, masih stabil. Cuman ketika kecepatan lewat dari 100 nih, 110, mulai berasa agak getar. Padahal sudah gue spuring dan balancing. Ini kemungkinan gue ya, dikarenakan gue harus pasang centering. Diameter hoop ringnya R3 kan beda sama expander ya. Expander kan dia lebih besar diameter hoop ringnya, sedangkan kalau R3 kan dia lebih kecil, makanya gue harus pasang centering. Gue lagi nunggu pesanan centering, gue bikin custom, itu ukurannya kalau nggak salah 60 kali 67,1, itu gue lagi nunggu pesanannya, dan itu nanti akan ada di video selanjutnya. Terus untuk bantingan gimana? Ini agak-agak tricky guys. Dikarenakan gue ganti pelek ini di tahun keempat gue pakai All-New R3, yang dimana itu bannya masih pakai ban standar, yaitu ban standarnya All-New R3 itu Dunlop NASF. Dan kalau udah di tahun keempat, sekalipun kembang ban tersebut masih cukup tebal, cuman udah berasa guys mulai keras. Pelek yang gue gunakan sekarang itu kebetulan menggunakan ban yang sama, yaitu Dunlop NASF, tapi kode produksinya beda. Dia kode produksinya minggu ke-43 tahun 2022, atau kalau gue hitung-hitung minggu ke-3 atau ke-4 bulan Oktober. Yang otomatis bannya pun juga lebih baru, karena ban expander ini 2022, sedangkan ban gue tuh 2020. Kembangannya masih lebih tebal dan otomatis pasti lebih nyaman. Tapi nggak tahu nih, menurut lu gimana, Lik? Lu kan yang cukup sering bareng sama gue nih kalau kita lagi bikin konten. Bantingannya gimana menurut lu? Bantingan oke sih, jadi lebih empuk kali ya masa berlakunya. Ban, betul. Ban itu kan 5 tahun ya. Ya, maksimal 5 tahun. Nah, Tapi makanya kalau misalnya udah lebih dari 5 tahun itu kan masih keras. tapi biasanya udah menjelang ke 5 tahun, tahun ketiga, tahun keempat udah mulai nggak enakan biasanya tuh. Nah, mungkin ya itu yang jadi salah satunya ya, berasanya jadi lebih, bukan lebih empuk tapi lebih kayak lebih smooth aja. Betul. Dibanding sama yang kemarin gitu kan, kayak kalau ngelewatin speed bump ya kan duk banget gitu kan. Nah, betul. kalau ini kan nggak terlalu. Terus buat kalian yang nanya, Bang, tekanan angin bannya gimana? Gue masih ngeraba-ngeraba. Untuk tekanan angin ban, gue berpatokan sama bawaannya mobil Expander Ultimate. Bawaannya mobil Expander Ultimate itu gue pernah ngeliat di sosmed, ada yang nge-share kalau 1 sampai 4 orang penumpang plus 1 sampai 2 orang plus barang itu 33 rata. Kalau lebih dari 2 orang, misalkan 4 sampai 5 orang plus barang itu 3338 apa 3538 gitu, gue lupa. Nanti gue tampilkan di sini. Jadi patokan gue adalah ukuran yang tertempel di pilar A di Expander Ultimate. Gue baca-baca di beberapa forum, kayak salah satunya di forum Seraya Motor. Tekanan angin ban kalau kalian sudah upgrade velg, itu katanya disarankan jangan sampai di bawah 32 PSI. Jadi dijaga jangan sampai di bawah 32 PSI. Mendingan over pressure daripada under pressure. Karena kalau under pressure tuh kalian bannya bisa lari-lari. Kalau over pressure kan paling cuma jadi keras doang. Sekali lagi itu analisa ngawur gue guys ya. Sebelum gue ganti ke pelek 17, jarak antara ban sama fender itu kurang lebih depan 5,5, belakang 6 jari. Sekarang ketika gue sudah ganti pelek, depan belakang tuh jadi 4 jari rata. Apakah akan gue ceperin?
belum tahu. Rencananya misalkan nanti gue mau ganti ban, pasti gue nyari bannya 205 per 50 ring 17. Otomatis ground clearance pasti akan turun. Apakah akan gue ceperin lagi atau tidak? Nah itu baru ketahuan. Tapi sekalipun nggak diceperin pun sebenarnya jadi agak kayak cingkrang dikit, tapi masih oke lah. Oke, gue sekarang sudah sampai di daerah SBR. Kecepatan gue nggak mungkin ngebut di sini ya, karena kan ini di dalam klaster perumahan ya. Masih cukup enak, nggak berasa gubrak-gubrakan. Ya mungkin karena profil bannya dia tebel ya, profil ban 55. So far masih cukup enak. Bantingan nggak keras, shock breaker juga nggak jadi keras. Cuman yang jadi concern gue adalah, tapi ini concern yang dalam jangka panjang guys ya, ketika nanti gue menggunakan ban 205/50, otomatis si profil ban kan akan lebih tipis ya. Apakah bantingan menjadi lebih keras atau enggak, jujur gue belum tahu. Kemungkinan kedepannya mau ganti pakai 205/50 dikarenakan nyari ban 205/55 ring 17 itu susah guys. Lebih banyak 205/50 ring 17 atau 205/60 ring 17. Jadi kemungkinan gue pakai nanti di 205/50 ring 17. Tapi sebenarnya gue so far bantingannya cukup oke, tidak sampai mengayun-ngayun, dan apalagi ditambah ini gue pakai body kit. Nanti ada di next video body kitnya. Masih aman sih, jauh dari kata gesrot, kecuali nanti mau gue ceperin guys. Ada rekomendasi dari teman-teman? Siapa tahu di sini ada toko per, bengkel per yang mau mengendorse saya terima kok. Tinggal kontak DM Instagram saya aja, atau email juga bisa. Nanti kita bisa diskusi lah. Nah, di 60 baru guys. Serem sih gue guys, soalnya depan ini lagi ada kendaraan, ada motor 2, terus 1 nggak pakai helm dan boncengan bawa anak kecil. 2 ya? Iya anjir, bawa 2. 2 apa 3 tuh? 2 cok. Ya gitu lah pokoknya. Buat yang nanya, bang, belok patah mentok nggak? Langsung aja kita coba ya. Ini pas banget nih dapat putaran nih. Kita coba belok patah. Setir gue mentokin. Aman guys. Cuman ya radius putar R3 kan cuma 5,2 ya. Jadi ya harus 2 kali. Anyway teman-teman, sekian video kali ini. Ganti velg pakai velg Expander Ultimate ring 17. Kalau kalian punya saran atau masukan buat mobil saya All New R3, atau kalian pernah ganti velg mobil All New R3, sharing-sharing bareng, diskusi bareng di kolom komentar di bawah. Karena jujur ini gue pertama kalinya main velg di dunia permobilan atau pervelekan duniawi. Jadi gue masih butuh saran atau sharing dari teman-teman yang sudah sering main velg. Anyway, thank you udah menonton. See you in the next video.